Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Rahman dengan NIM 21.11.3975. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem file hak akses pada sistem operasi Ubuntu. Izin akses dapat diartikan setiap objek pada Linux harus mempunyai pemilik, yaitu nama pemakai Linux, yang terdaftar pada file etc passwd. Izin akses dibagi menjadi 3 peran, yaitu pemilik, kelompok, dan lainnya. Berikut adalah contoh izin akses pada direktori home Ubuntu kita. 3 huruf pertama merupakan izin akses untuk user, kemudian 3 huruf berikutnya merupakan izin akses untuk grup, dan 3 huruf berikutnya untuk izin akses others. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan 1, percobaan 2. Ada 2 percobaan. Kita awali dengan percobaan 1. Mula-mula kita clear dulu tampilannya agar terlihat bersih. Dan percobaan 1 yaitu melihat identitas diri melalui etc passwd atau etc group, informasi apa yang ditampilkan. Mula-mula kita buat dulu direktori baru agar rapi. Kadir praktikum 6. Dan kita masuk ke direktorinya praktikum 6. Kita sudah berada di direktori praktikum 6. Kemudian masukkan perintah id. Berikut adalah tampilan ketika kita memasukkan perintah id. User id 1000 Rizky Rahman, group id 1000 Rizky Rahman. Kemudian selanjutnya kita mencari kata user, grep Rizky Rahman pada file etc passwd. Maka setelah kita memasukkan perintah grep user etc passwd pada file etc passwd akan terhighlight user yang kita ketikkan dengan warna merah berikut ini. Dan selanjutnya kita masukkan grep nomor group id etc group. Group id merupakan nomor yang berada di sini ketika kita memasukkan perintah id tadi. Kita masukkan grep. Perintah grep adalah untuk mencari kata yang ingin kita cari. etc group. Maka pada file etc group ketika kita mencari nomor group id kita, maka akan terhighlight merah seperti contoh berikut ini. Dan selanjutnya memeriksa direktori home. Kita ingin memeriksa direktori home, memasukkan perintah ls -ld /home /user Ubuntu kita. Kemudian akan terlihat isi dari direktori home kita, yaitu seperti berikut ini. Kemudian izin aksesnya untuk user, izin aksesnya D artinya adalah direktori, kemudian R read, W adalah write, X adalah execute. Untuk 3 huruf pertama berikut adalah izin akses untuk user, kemudian berikutnya adalah izin akses untuk group, kemudian 3 kata berikutnya adalah izin akses untuk others. Dan selanjutnya kita ingin melakukan pengubahan izin akses menggunakan perintah chmod. Perintah pertama kita coba membuat file kosong terlebih dahulu menggunakan perintah touch F1, F2, F3. Berhasil terbuat, kita lihat isinya. Maka berhasil terbuat ketiga file tersebut. Izin aksesnya pada ketiga file tersebut untuk usernya read write, kemudian untuk grupnya read write saja, dan kemudian untuk othersnya read saja.
Dan selanjutnya kita masukkan chmod u plus x f1. Kita masukkan perintah chmod u plus x f1. Maka ketika kita memasukkan perintah chmod u plus x f1, izin akses pada file f1 akan berubah. Jika kita memasukkan u plus x yang artinya user, perizinan pada user yang tadinya read write saja, kita tambahkan izin akses execute. Maka hasilnya kita lihat memasukkan perintah ls min l spasi f1. Maka seperti yang terlihat f1 perizinannya yang berubah, yang tadinya rw saja pada perizinan user menjadi rwx pada perizinan user. Kemudian selanjutnya chmod g sama dengan w untuk f1. Perintah chmod g sama dengan w f1 dimaksudkan untuk pada perizinan f1, pada perizinan grup yang artinya adalah tiga huruf di depan huruf perizinan user, hanya perizinan W saja yang tadinya adalah perizinannya read write, sehingga sekarang setelah menggunakan perintah chmod g sama dengan W menjadi W saja. Kita bisa lihat ls min l f1. Maka seperti yang terlihat pada perizinan grup hanya diizinkan write saja. Kemudian selanjutnya chmod o min r f1. Ada yang salah. Chmod o min r f1. Salah masuk. Chmod o min r f1. Maka ketika kita memasukkan perintah chmod o min r f1 yang artinya adalah perizinan others pada file f1 dikurangi, read-nya dihilangkan maksudnya. Yang tadinya adalah pada file f1 perizinan r saja, maka setelah kita hilangkan perizinan read-nya, maka pada f1 ini tidak ada perizinan apapun untuk others-nya. Kita bisa lihat ls min l f1. Maka seperti yang terlihat tidak ada perizinan sama sekali pada perizinan others pada file f1. Kemudian selanjutnya chmod, kita coba lihat dulu perizinan pada file f2. Berikut adalah perizinan pada file f2, rw pada user, kemudian rw pada grup, dan r saja pada others. Dan kita akan mengubah semua perizinan ini hanya execute saja menggunakan perintah chmod a sama dengan x f2, yang artinya perizinan pada user, kemudian grup, kemudian others pada file f2 hanya execute saja. Kita bisa lihat dengan cara perintah ls min l f2. Seperti yang terlihat perizinan file f2 sekarang hanya execute saja. Kemudian selanjutnya chmod u plus x g min r o sama dengan w f3. Kita masukkan perintahnya chmod u plus x g min r o sama dengan w f3. Perintah ini diperuntukkan untuk perizinan f3. Pada perizinan user f3 ditambahkan izin akses execute, kemudian untuk
izin akses grup dihilangkan izinnya read. Kemudian untuk others hanya perizinan write saja. Kita bentar dan kita lihat perizinan pada F3, file F3 berikut. Yang tadinya perizinan F3 adalah RWR, setelah memasukkan perintah tadi menambahkan execute pada user sehingga menjadi RWX. Kemudian untuk izin akses grupnya R-nya, izin akses read-nya dihilangkan. Kemudian untuk others-nya hanya write saja. Kemudian selanjutnya chmod. Untuk mengubah izin akses tidak selalu hanya menggunakan huruf-huruf tadi saja, seperti U plus X, G min R, atau A sama dengan W, tapi kita bisa menggunakan kombinasi angka. Kombinasi angka ini dapat dari panduan seperti berikut ini. Untuk read, kombinasi angkanya adalah angka 4, kemudian write adalah 2, dan X adalah 1. Kemudian jika ingin mengubah izin akses menjadi RWX menggunakan angka 7. Angka 751. Chmod 751 F1. Mengapa ada 3 digit? 3 digit ini memiliki arti setiap digitnya. Untuk setiap digitnya ini izin akses untuk user, angka 5 izin akses untuk groups, kemudian angka 1 untuk izin akses others. Angka 7 berarti perizinan read, write, execute. Angka 5 berarti read dan execute saja. Kemudian angka 1 hanya execute saja. Kemudian kita enter dan kita lihat apakah berubah perizinannya pada file F1. Seperti yang terlihat, F1 perizinan yang sekarang pada user RWX, kemudian untuk perizinan pada grup hanya read dan execute saja. Kemudian angka 1 pada F1 mengubah perizinan others menjadi execute saja. Kemudian selanjutnya chmod F2. Chmod F2. Chmod 624 F2. 6 berarti hanya perizinan read write saja pada usernya, kemudian 2 hanya write saja pada perizinan grupnya, kemudian 4 hanya read saja pada perizinan others pada F2. Kita bisa lihat F2 memiliki perizinan seperti berikut ini. RW adalah 6, kemudian W saja yaitu 2, kemudian 4 adalah R saja. Kemudian selanjutnya kita mengubah perizinan pada F3. Kita coba lihat dulu perizinan pada F3 saat ini seperti apa. Dan kita ingin mengubah perizinannya menggunakan kombinasi angka tadi. Chmod 430 F3. Dan kita lihat perizinan pada F3 yang terbaru. Untuk 4, perizinan pada usernya hanya read saja. Kemudian 3 perizinannya hanya write dan execute saja pada perizinan group. Kemudian others-nya tidak ada perizinan sama sekali karena simbolnya angka 0. Kemudian kita ingin melihat semua perizinan secara lengkap menggunakan perintah ls -l F1, F2, F3. Maka seperti yang terlihat, berikut adalah perizinan-perizinan untuk setiap filenya. Pada F1 perizinan usernya read, write, execute. Kemudian pada perizinan grupnya hanya read, execute saja.
dan pada others execute saja. Kemudian pada F2 perizinan usernya read write, dan pada perizinan grupnya write saja. Kemudian perizinan untuk othersnya read saja. Kemudian pada file F3 perizinan usernya read saja. Kemudian perizinan untuk grupnya write dan execute. Kemudian untuk perizinan othersnya tidak ada perizinan sama sekali. Oke, kita clear terlebih dahulu biar bersih. Kemudian selanjutnya perintah mengganti kepemilikan digunakan perintah chown masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Oke, kita masuk ke mode root dengan menghentikan perintah suroot bisa atau sudo su. Oke, kita masukkan passwordnya. Setelah muncul seperti ini, maka kita sudah berhasil memasuki mode root. Kemudian kita ingin memasukkan kata halo pada file F1 tadi. Kita coba lihat isi file praktikum 6. Kita masukkan kata halo. Echo halo F1. Berhasil. Karena pemilikan pada F1 adalah user Rizky Rahman. Dan kita ingin mengganti kepemilikannya menggunakan user baru. Maka kita buat terlebih dahulu user barunya dengan mengetikkan perintah add user. Misal nama usernya Amikom. Kita masukkan passwordnya bisa sama. Dan full name-nya Amikom. Room number 742. Phone-nya 232. Yes. Oke, kita sudah berhasil menambahkan user baru. Kita clear agar bersih. Kita ingin mengganti kepemilikan pada F1. Kita lihat dulu F1 kepemilikannya. Kepemilikan F1 sekarang adalah Rizky Rahman. Kita ingin mengubah kepemilikannya menjadi Amikom menggunakan perintah chown, nama user yang baru saja kita buat, dan F1. Maka kita bisa lihat kepemilikan F1 sekarang berubah menjadi Amikom. Oke, kita clear. Kemudian perintah selanjutnya adalah ubahlah izin akses home directory user pada root sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home directory user aslinya. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Oke, kita masukkan perintah chmod, kemudian group g plus rwx. Nah, kita coba lihat dulu perizinan dari masing-masing file. Pada grup pada F1 hanya perizinan grupnya hanya read dan execute saja. Kita masukkan lagi chmod g plus rwx /home / user asli kita Rizky Rahman, enter. Dan kita coba lihat s-l /home chmod. Oke, pada tampilan berikut grup perizinan grupnya Amikom Rizky Rahman read saja, dan Rizky Rahman read write dan execute. Oke, kita exit.
Dan selanjutnya mencoba untuk substitusi ke user baru. Untuk pindah user, mula-mula kita berada di user Rizky Rahman, kita ingin pindah ke user Amikom menggunakan perintah su amikom. Dan kita masukkan passwordnya. Kemudian kita ingin membaca file F1 yang berada pada user Rizky Rahman tadi menggunakan perintah ls -l f1. Kemudian kita coba lihat isinya, maka berhasil terlihat karena pada F1 tadi perizinan untuk grupnya rwx. Setelah kita masukkan perintah g plus rwx, perizinan F1 menjadi rwx. Maka dari itu kita bisa melihat isinya menggunakan user lain. Kemudian exit. Ketika kita memasukkan perintah exit, maka kita kembali ke user asli kita. Kita clear agar bersih. Kemudian selanjutnya perintah ketujuh mengubah grup dengan perintah chgrp. Oke, kita coba lihat grup-grup pada file masing-masing tadi yang telah kita buat. ls-l. Berikut adalah file-file F1, F2, F3. Amikom di sini berarti kepemilikan untuk usernya, dan untuk di sini adalah kepemilikan untuk grupnya. Berarti tandanya F1 memiliki kepemilikan pada grup Rizky Rahman. Kita ingin mengubah kepemilikan grupnya dengan mengetikkan perintah grep. Kita masuk dulu ke mode root sudo su. Kita berhasil. Kemudian kita coba cari kata root pada file etc group grep etc group. Udah muncul. Oh, kurang. Ctrl D, grep root tc group. Nah, seperti yang terlihat pada file etc group, file bernama root di highlight berwarna merah. Dan kita coba grep other /etc /group, maka tidak ada karena pada etc group tidak ada kata other. Dan kita mengganti kepemilikan pada file F1. Pada F1 kepemilikannya sekarang adalah Rizky Rahman. Kita ingin mengubah kepemilikannya menjadi kepemilikan root dengan menggunakan perintah chgrp root F1. Maka kepemilikan F1 akan berubah. -l F1. Seperti yang terlihat, kepemilikan F1 sekarang berubah menjadi kepemilikannya root. Kemudian kita ingin mengubah kepemilikan F3. Kita coba lihat dulu kepemilikan F3 sekarang siapa. Kepemilikan F3 grup kepemilikannya adalah Rizky Rahman. Kita ingin mengubahnya ke kepemilikan user yang baru kita buat tadi dengan mengetikkan perintah chgrp user baru tadi kita amikom F3. Maka kepemilikan F3 yang sekarang grup kepemilikannya berubah. Itu adalah tampilan ketika kita merubah grup kepemilikan pada file F3 yang tadinya adalah Rizky Rahman berubah menjadi amikom. Kemudian kita exit untuk masuk ke mode normal. Kita clear agar bersih.
Kemudian selanjutnya adalah percobaan kedua, yaitu rows user mesh. Perintah pertama adalah menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat. Ketika kita membuat file directory dan file biasa, maka Ubuntu defaultnya memberi perizinan pada kedua tipe file tersebut seperti berikut ini. Kita coba buat file baru menggunakan perintah touch file myfile misal. Kemudian kita buat directory baru mkdir mydir, dan kita coba lihat perizinan defaultnya. Perizinan default untuk myfile rw, r, dan r. Kemudian untuk perizinan default directory yang baru kita buat drwxr, hal itu dikarenakan user mesh-nya. Karena ketika kita membuat file biasa, perizinan defaultnya adalah 666, kemudian karena nilai umesh default Ubuntu-nya 022, maka hal itu dikurangi menghasilkan perizinan 644, yang berarti 6446 adalah perizinan RW, kemudian 4 adalah perizinan R, dan 4 perizinan R. Dan untuk directory ketika baru dibuat perizinannya adalah 77, kemudian dikurangi dengan nilai umesh-nya yaitu 022 dan menghasilkan perizinan 755. 755 berarti perizinan RWX untuk user, 5 adalah perizinan untuk R dan X pada grup, kemudian R dan X pada others. Kemudian kita ingin merubah nilai umesh-nya. Kita coba dulu nilai umesh sekarang adalah 022, yaitu default dari Ubuntu-nya. Kita ingin rubah ke 027. Kita coba rubah umesh 027. Kemudian kita coba lihat nilai umesh sekarang kita adalah 027. Kemudian kita coba membuat file biasa yang bernamakan touch tadi myfile. Coba kita myfile 1. Kemudian kita coba buat directory baru lagi mkdir mydir 1. Maka perizinannya akan berubah seperti yang di awal, tidak seperti yang di awal tadi. Tadi ketika kita membuat file baru, perizinan defaultnya adalah seperti berikut ini karena pengaruh dari nilai umesh-nya. Kemudian setelah kita rubah nilai umesh-nya menjadi 027, perizinan defaultnya menjadi read rwr saja untuk file biasa. Kemudian untuk directory yang tadinya adalah perizinannya seperti ini, dan ketika kita membuat file baru setelah merubah nilai umesh-nya menjadi perizinan defaultnya seperti ini, drw untuk user, perizinan user, xr untuk group, dan x untuk other saja. Dan kita coba rubah nilai umesh-nya lagi. Kita cek umesh-nya 027. Kemudian kita rubah ke 077. Maka kita coba buat file baru, file biasa baru agar tidak bingung. myfile 2 mkdir mydir 2. Dan kita lihat perizinan default sekarang akan berubah. Setelah dirubah nilai umesh-nya 077, maka perizinan default setelah membuat file baru akan berubah. Yang tadinya rwr ketika umesh-nya 027, kemudian setelah kita ganti umesh-nya menjadi 077, perizinan default-nya menjadi rw saja. Kemudian untuk direktorinya yang tadinya dwrx ada perizinan pada others, setelah diganti umesh-nya 077 menjadi tidak ada perizinan pada others-nya. Hal itu dikarenakan perhitungan ketika membuat
kreasi file biasa yang defaultnya adalah 666, kemudian dikurangi nilai UMass-nya 077, kemudian menghasilkan perizinan default yang seperti ini. Oke, kita rubah nilai UMass-nya menjadi default lagi agar esok ketika kita ingin membuat file-file penting tidak korup atau tidak, agar aman saja lah, jaga-jaga. UMass 022. Kemudian kita cek UMass-nya sudah berubah ke default Ubuntu-nya seperti di awal tadi. Kemudian kita clear biar bersih. Oke, selanjutnya kita masuki latihan. Latihan nomor 1, lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses ke file atau directory menjadi R. Berarti izin akses user read saja, izin akses group read saja, izin akses other read saja. Buatlah sebuah file dan lihat apakah yang Anda lakukan benar. Oke, kita coba lihat isi dari file directory kita saat ini apa saja. F1, F2, F3. Kita coba buat file baru touch touch latihan. Oke, ls-l. Perizinan untuk latihan adalah rw, r, dan r. Kita ingin merubah perizinan file latihan ini menjadi read saja di semua lini. Oke, kita coba latihan, kita rubah perizinan latihan menjadi read, write, execute semua dulu dengan memasukkan perintah chmod 777 latihan, dan ls-l latihan. Perizinan latihan adalah read, write, x, read, write, x, read, write, x. Kita ingin rubah ke R semua. Kita gunakan cara chmod u-min r latihan dan chmod g-min r latihan dan chmod o-min r latihan. Maka pada perizinan latihan menjadi R semua. Kita coba lihat. Oh, salah. Kita menghilangkan perizinan read. Berarti kita coba lagi. Perizinannya dinyalakan semua. ls-l latihan. Berarti kita menghilangkan perizinan write dan execute dengan cara chmod u sama dengan b, x latihan. Tidak bisa. Chmod u sama dengan w u dikurang w x. Nggak bisa. Berarti kita coba satu-satu. Kita clear. Kita lihat perizinan latihan dulu. Oke, kita kurangi write dan execute-nya. Chmod u-min w latihan, chmod u-min x latihan, g-min x, g-min w latihan,
chmod g min x latihan, dan kita kurangi perizinan pada othersnya, u min w latihan, chmod o min x latihan, salah chmod o min x latihan. Maka perizinan latihan sekarang hanya read saja untuk semua lini. Kita coba lihat s-l latihan ikut R saja. Kemudian kita coba cara kedua, kita isi lagi perizinannya menjadi rwx di semua lini, chmod 77 latihan, maka perizinan pada latihan rwx lagi. Kita coba menggunakan metode user umas, menggunakan metode angka tadi, dengan metode chmod berupa angka. Berarti chmod 4 latihan, maka perizinan pada latihan kita lihat, berarti 444 chmod 444 latihan. Maka perizinan pada latihan menjadi read semua di semua lini. Kemudian kita balikkan lagi perizinannya semua, chmod 77 latihan. Oke, kita coba ke percobaan kita coba cara yang ketiga menggunakan perintah all. Kita chmod a sama dengan r latihan, maka pada file latihan perizinannya hanya r saja. Oke, kita clear agar bersih. Dan selanjutnya nomor 2, buatlah suatu kelompok, kopikan file bin sh ke home directory, ketikkan chmod plus ssh, cek izin sh pada daftar directory. Sekarang tanyakan teman satu kelompok Anda untuk mengubah ke home directory Anda dan menjalankan program sh dan menjalankan edit command. Apa yang terjadi? Untuk keluar dari sel tekan exit. Oke, kita sekarang berada di directory praktikum. Kita coba buat directory baru, mkdir mydir. Kita lihat perizinan dari mkdir apa saja. Seperti yang terlihat, perizinan mkdir seperti berikut ini. Kemudian kita kopikan bin sh. Oke, kita coba copy bin sh ke mydir. Oke, kita coba lihat isinya. Kita masuk dulu berarti. cd mydir ls. Isinya adalah sh. Kemudian kita coba lihat perizinan dari sh. Perizinan dari sh adalah rwx untuk usernya, rx untuk group, dan rx untuk others. Kemudian ketikkan chmod plus s. Chmod plus s sh. Maka yang terjadi adalah pada perizinan sh terdapat
perizinan S di perizinan grupnya dan merubah menjadi warna merah. Pakai kita bisa lihat isi dari SH. Bisa. Dan cek izin akses EH pada daftar direktori. Kita tadi sudah lihat izin dari SH seperti itu. Kemudian apakah sekarang tanyakan ke teman satu kelompok Anda untuk mengubah ke home directory Anda. Menjalankan program SH menjadi apa yang terjadi. Coba kita masuk ke user lainnya dengan su amikom. Kemudian kita coba lihat isi dari SH Siwisa. Kita clear. Kita balik ke user aslinya. Kemudian hapus SH dari home directory. Kita hapus file SH di directory ini. rm sh. Sudah terhapus. Kemudian modifikasi izin home directory Anda sehingga menjadi sangat private. Kita keluar dulu dari directory. Sekarang kita posisi di directory mydir. Kita keluar. Kita lihat perizinan dari directory mydir adalah drw untuk user, rwx untuk user, rwx untuk group, dan rx untuk others. Kita rubah perizinan dari mydir ini agar tidak bisa dilihat oleh user lainnya. Dengan cara chmod a sama dengan 000 mydir. Maka perizinan mydir tidak ada perizinan sama sekali. Ketika kita masuk ke direktur user lain, kita tidak akan bisa melihat isi dari direktori mydir. Cat mydir. Maka akan muncul pesan permission denied yang artinya dilarang. Kemudian kita balik ke user asli sheet. Kemudian ketikkan umas 00 dan buatlah file yang bernama word.txt yang berisi beberapa kata hello world. Lihat izin akses file apa yang terjadi. Oke, kita lihat umas defaultnya adalah 002. Harusnya 022. Kita rubah umas 022. Kemudian kita ganti ke umas 00. Oke, umas 000. Kita cek apakah sudah terganti. Sudah. Dan kita coba buat file bernama world.txt. Cara touch word2.txt. Maka ketika kita lihat perizinannya, word.txt hanya perizinan read saja di semua perizinan. Di perizinan user read write, perizinan group read write, dan perizinan other read write. Kemudian sekarang ketikkan umas 022 dan buatlah file bernama world2.txt. Oh, tadi world2-nya harusnya world ya. Oke, kita coba rubah. Kita posisi umasnya berapa? 000. Kita rubah ke 022. Umas. Oke. Kita coba buat touch word
tree.txt, maka perizinannya akan berubah ls min l. Perbedaannya ketika kita membuat world tree, ketika UMAS-nya 022 balik seperti semua, perizinannya RW RR, sedangkan ketika kita tadi UMAS-nya 000 perizinannya RW RW RW. Dan kita clear agar bersih. Dan selanjutnya buatlah file yang bernama hello.txt pada home directory menggunakan perintah cat -u hello.txt. Oke, kita lihat isi dari directory praktikum 6 apa saja. Terus kita buat file bernama touch hello.txt -l touch.txt hello.txt, perizinannya rwrr. Kemudian pada menggunakan perintah cat -u hello.txt, maka tidak muncul apa-apa. Kemudian kita coba masuk ke user lain, suamikom. Ini kita lihat hello.txt kosong. Exit, balik ke user asli. Kemudian menjalankan tile -f hello.txt, tidak muncul apa-apa. Aku mau makan, Ctrl D. Exit, tidak mau, Ctrl D. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.